Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para remaja putra dan putri yang Allah cintai dan yang menjadi kebanggaan kaum muslimin dan juga kebanggaan orang tua masing-masing. Kenapa Bapak katakan bahwa kali itu menjadi kebanggaan Allah? Karena kalian walaupun istilahnya ditempuh oleh kecanggihan teknologi ya di zaman sekarang ini, tapi kalian tidak lupa menuntut ilmu ya, dan ilmu itu akan menerangi kalian baik menerangi di dunia maupun nanti di akhirat. Menjadi kebanggaan bangsa ya, karena kalian adalah calon pemimpin. Menjadi kebanggaan orang tua karena orang tua itu maunya anak itu lurus dalam ibadah, lurus dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Itu menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan bangsa, dan menjadi apa yang dicintai oleh Allah. Baiklah, sebelum ke materi yang akan dibahas, mau meneruskan sedikit ya. Tadi di dalam pembawa acara, kalau susunannya disebutkan satu, maka kedua, ketiga itu harus disebutkan gitu ya. Misalnya tadi yang pertama apa tadi ya, yang kedua, yang ketiga itu harus disebutkan juga ya. Tadi yang pertama saja ya, kedua ketiganya nggak ada gitu ya. Nah itulah cara istilahnya kalian menjadi MC yang istilahnya didengar oleh pemirsa enak gitu ya, susunannya istilahnya nyusun gitu ya. Nah itu. Jadi kalau yang pertama, yang kedua apa, yang ketiga apa gitu ya, sampai terakhir ya. Nah itu. Juga tadi ya, ataupun sebelumnya gitu ya, dalam mengaji juga ya, dalam mengaji itu kalian kan biasa kalau di akhir itu ayat atau di akhir itu ngaji, biasa kalian menyebutkan shadaqallah wal azim gitu ya, dan begitu. Sebenarnya tidak mengucapkan itu pun di akhir ketika ngaji gitu ya, tidak mengucapkan shadaqallah wal azim itu pun tidak berdosa gitu ya. Istilahnya itu Pak Bali, pokoknya langsung berdiri di Quran atau langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung di pengajian umum gitu ya, dengan sorangan di imam Pak ya. Itu juga tidak apa-apa ya, tapi kita suka biasa gitu ya, kalau beres ngaji mengucapkan shadaqallah wal azim. Itu ada di dalam Quran, surat apa itu ya, ada. Nah, jadi tidak mengucapkan itu pun langsung saja tutup misalnya, atau langsung tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak apa-apa ya, artinya tidak berdosa ya. Selanjutnya ya, himbauan lagi ya kepada kalian ya, untuk meluruskan di dalam sholat ya. Di dalam sholat itu suka ada ya, itu terutama di sholat berjamaah ya, Bapak suka masih melihat, terutama nih di masjid Bapak yang Bapak suka lihat, kalau istilahnya remaja ya, anak-anak itu kalau sholat tidak langsung
Istilahnya begitu datang ke masjid, ketika imam sudah takbir, sudah membaca surat, kadang-kadang dia itu tidak langsung takbir. Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, bila imam sudah takbir, kalian langsung ikut takbir Allahu Akbar. Ini masuk jika naon gitu nya ngomong laki, juga ngomongnya sampai gitu. Imam geus maca waladolin, ya, karapan dari ibu, tenang takbir Allahu Akbar. Padahal eta keur imam nanta takbir Allah permenang bisa didinya, ya, bisa didinya. Ulang itunya, terutama bapak sok nempo eta lalaki nya, padahal kan tengah gawe naon, ya. Jadi cek Rasulullah, lamun nanta imam takbir kurang langsung ikuti takbir Allahu Akbar ulah ciluk. Asa-asa di luhur dihitung 1, 2, 3, 4. Kena naon eta? Kok mau balikan ulang? Nah, istilahna jeung babaturana. Gaganggu, ya. Ini takbir kadang-kadang Allahu Akbar. Babaturan belah kiri sikut. Belah kanan sikut. Ya. Ayo babaturan di tukang ditongeng. Encan kita, ya, encan sholat, ya. Urang mau laki itu, ya. Begitu masuk ke masjid, imam geus takbir, urang langsung takbir. Aya deui bapak nempo tah, imam geus takbir, eta makmum kieu. Euy maca naon doa eta? Kieu bae kieu. Maka urang ulah kitu, ya. Ya. Jadi pun langsung takbir. Imam ruku langsung ruku. Tapi ulah bareng, ya, ulah bareng. Kira-kira bedana sabaraha detik gitu nya, 2 detik gitu nya, ulah bareng. Imam sujud, ya. Imam geus sujud, urang karang sujud. Ulah bareng nih, ya. Nah, bapak masih kene. Kolot di tanya ninggalin kitu tah. Imam sujud bareng sujudna ulah kira-kira bedana, ya, nanti lamun imam geus sujud tah urang kira bara detik, ya, 2 detik kira-kira, ya, karak urang ilu sujud salam ulah bareng, ya. Lamun imam geus salam ka kiri maka urang salam ka kanan, ya. Jadi ulah imam nanti salam ke kanan bareng salam ke kanan, imam salam ke kiri kurang bareng salam ke kiri. Jadi kurang teh kira-kira beda bara detik 3 detik atau pokoknya lamun imam geus ka kiri karak kurang ilu kanan teh iluan salam gitu nya. Ulah bareng. Oke, lamun bareng itu di hari kiamat, ya, urang kepalana diganti ke kepala himar, awakna awak jelema, ya, tapi kepalanya kepala himar. Himar itu sejenis keledai, ya, bukan kedelai, ya, keledai, ya, ini kedelai mangacang, ya. Nah itu, jadi lamun sholat, ya, kalau kita takbir tadi, lamun imam takbir orang langsung takbir. Jadi ulang dia kayak kadang-kadang kieu bagi tadi babakannya. Imam geus hampir maca surat yang ladolin amin. Manehna karang Allahu Akbar padahal datangna kita tadi eta. Ya. Ulah kitu ya. Orang teh kudu istilahna cek Rasulullah kudu mengikuti imam. Namun sebabna sebab imam teh istilahna pemimpin salat. Itunya barisana kudu lurus. Dia kan lurus, ya, barisan. Kudu lurus tah. Jadi pelajijak, ya. Pelajijak kurang lamun salat teh. Ya, lamun urang barisana jijak, ya, henteu lurus, tandana urang teh henteu bersatu eta umat Islam. Tandana henteu
bersatu kan anak urang teh masih kene aya istilahna muncul kalau tema gantar kakait gitu ya aya hatena bengkok jadi kudu lempeng sesama muslim itu ya kudu lempeng lamun lempeng jeung rapat tandana eta umat Islam teh bersatu henteu sia-sia henteu paing-aing henteu ngabeda-bedakeun paham ya henteu ngabeda-bedakeun paham nah itu ya jadi kudu rapat jeung kudu lempeng lamun lempeng eta tandana umat Islam teh boh lalaki boh awewe tandana bersatu ya nah itu paham ya di lamun maneh barisan terutama yang lalaki biasanya kurang disiplin ya eta kudu lempeng tuh ya ajakan ke bapak mana ini kurang lempeng lu nanti lempeng nanti harap geuing tukang geuing ya kudu diluruskeun ya nah jadi kudu bersatu ya biar tadi tempo teh dina salatna lamun salatna masih kene nanti barisan bengkok tandana eta umat Islam teh nanti masih beda paham ya tandana itu bersatu lamun dina salatna oge jarang-jarang ya teu rapat tandana eta umat Islam teh teu bersatu ayeuna kumaha Pak pan cek pemerintah ge mah musim corona musim pandemi salatna kudu dibere jarak saurang umpamana 1 meter dina jarak ka hiji ka kadua kumaha eta lamun urangna salatna papa jauh itu mah gitu ya geus teh salatna di imah ulah salat di masjid ulah salat di mushola ya dia salat berjamaah kudu rapat salat berjamaah ya minimal sajeungkal gitu jaraknya ya nah itu jadi mumpung merapat kitu geus di imah bae salatna nah kitunya nah jadi itulah tata cara sholat ya banyak yang belum memahami jadi kudu lempeng dan kudu rapat ya baiklah remaja putra dan putri Bapak akan membahas sedikit tentang mengenai masalah 3 kelompok ahli neraka ya. 3 kelompok ahli neraka berarti 3 golongan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu qad haramallahu alaihimul jannah mudminal khamri. Yang pertama mudminal khamri yaitu peminum khamar atau arak. Yang kedua wal aku dayus. Yang ketiga wal dayus. Wal aku itu orang yang durhaka pada orang tua. Dan yang ketiga dayus. Dayus itu suami yang tidak peduli kepada istrinya. Baiklah ya. Dibacakan lagi. Salah satu qad haramallahu alaihimul jannah mudminal khamri wal aku wal dayus. Ada 3 kelompok orang yang Allah mengharapkannya masuk surga atas dirinya. 1 manusia yang tak pernah pisah dengan minuman keras, alias orang yang kecanduan dengan minuman keras. Yang kedua, orang yang durhaka pada orang tuanya. Dan yang ketiga, dayus, yaitu orang yang membiarkan keburukan terjadi dalam rumah tangganya atau dalam kehidupan istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, yang pertama itu mengenai masalah orang yang gemar minuman keras. Minuman keras itu berbagai macam ya. Ada yang dibuat di pabrik, ada yang dibuat secara rumahan. Yang dibuat di pabrik kita tahu ya,
Misalnya ada yang namanya whisky, brandy, ya, ampun, Olympus, apalagi itu ya. Nah, itu minuman-minuman yang dibuat di pabrik. Ada lagi minuman keras yang dibuat oleh rumahan atau home industry, ya. Apa itu? Banyak, ya. Nah itu. Sekarang kalau ada orang yang minum minuman keras, ya, apa itu minuman keras atau zaman sekarang mungkin bukan saja minumannya, tapi pel, ya, pel yang memabukkan, ya, seperti ekstasi, manganon, nipam, putau, heroin, ya, atau lem, ataupun misalnya ganja, ya, itu kalau orang itu tidak berhenti, ya, tidak berhenti dari minuman-minuman itu, atau dihisap ataupun ditelan, ya, ditelan karena itu berupa pel, ya, dan dia itu mati ketika dia itu menenggak minuman keras, dan dia itu mati ketika sedang menghisap narkoba, ya. Apa itu narkoba? Narkotika dan obat-obat berbahaya, itu disingkat narkoba. Jadi narkoba teh lain narik kolor bapak lainnya. Nah itu, ya. Nah itu orang itu ketika mati sedang menenggak minuman keras, ya, sedang menghisap pel-pel yang terlarang, ya, maka orang itu mati dalam keadaan kafir, ya. Nah itu di dalam Islam itu disebutkan itu ya, di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, ya, innamal khamru wal maisir, ya, itu disebutkan dalam surat Al-Maidah. Nah itu jelas, ya, tidak boleh dikonsumsi oleh kita sebagai orang yang beriman. Minuman itu, ya, untuk orang di luar Islam. Oke, yang minum mana ya di akhirat minum nanti minuman itu istilahnya mun hayang make di akhirat mual mabok. Ajin ting mana minum nang paman sekali minum sapoe saneru, ya. Mual mabok. Eta mah bikin kesenangan jelema-jelema di luar Islam. Enak loba teu jelema anu ditangkap karena narkoba. Banyak ya. Kenapa demikian? Karena mereka tergiur dengan harganya yang mahal. Ya. Apalagi karena sekarang itu sudah dekat tanda kiamat. Ini sudah dekatnya hari kiamat, itu minuman keras, pel-pel yang terlarang itu oleh orang dikonsumsi seperti minum pel biasa, seperti minum air biasa, mungkin seperti kita minum air aqua mungkin gitu ya, biasa, atau seperti minum air isi ulang jenis biasa. Jadi minuman keras, ya, itu dianggap sudah biasa. Jadi kalau orang sudah kecanduan yang demikian, terus tidak berhenti, ya, tidak berhenti dari minuman yang memabukkan itu, dia itu kapok dari minuman itu, maka orang itu kalau dia mati dalam keadaan kafir, ya. Nah itu perangkap setan. Tak ayeuna dina TV na berita lain saeutik, ya, kuduna mah ditangkap ke polisi, dibui, kapok, moal ngedarkeun deui, tapi keluar di penjara mah kadang-kadang dagang deui, ngedarkeun deui, ya. Ini kapok-kapok, malah makin banyak itu diproduksi oleh orang-orang di luar Islam.
Kenapa itu begitu gencarnya itu pel-pel yang demikian didagangkan ke manusia? Pertama karena keuntungannya gede. Yang kedua karena mungkin itulah di dalam hadis disebutkan ya, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, minuman keras itu dikonsumsi seperti kita mengkonsumsi air biasa. Nah itu kan ya, karena geus deket kiamat teh. Jadi untuk aneh maneh ningali dina TV, ngadenge dina TV nya eta minuman keras. Nanti minum keras jeung pel-pel yang terlarang itu di berita kok sekarang makin banyak saja yang ditangkap oleh aparat. Ya mungkin karena sekarang itu sudah dekatnya kiamat. Ya. Nah, tapi walaupun begitu kita sebagai orang muslim tidak boleh mengkonsumsi yang demikian. Kenapa? Sebab kalau kamu satu kali minum pel-pel yang terlarang, 2 kali ketagihan, 3 kali ketagihan. Mending kamu lamun buka duit bisa beli, walaupun harganya itu yang palsu saja itu 80.000 satu pel, ya satu pel dulu itu ya dulu. Yang asli atau yang ori itu bisa mencapai 200.000 satu pel. Ya, mahal. Tapi karena itu dibujuk oleh setan, ya, sehingga kita mau saja kita meminumnya, mau saja menelannya. Kenapa? Karena kita didorong atau dibujuk oleh setan. Ya, setan mah istilahnya ulah-ulah kalau gitu. Lamun maneh ondangan paekeun istilahnya hajat istilahnya nanggap dangdutan umpamanya, nanggap organ tunggal ya bari joget ya. Nah itu atau nonton organ tunggal umpamanya dangdutan teu diondang bae ge urang istilahna daek datang gitu ya. Kemudian lamun diondang benernya beda dengan pengajian. Pengajian mah istilah di beberapa kali dihubungkan sampai ker dan ada datang barang orang gitu Pak ya. Saeutik. Ini datang 5% kan dina sajumlah penduduk Jasinga babakan. Ya. Beda. Nah itu. Jadi perangkap setan itu sangat luar biasa ya, beralihnya kepada kita. Yang kedua, kelompok ahli neraka ya, tadi sudah disebutkan satu orang yang suka khamar. Tadi khamar bukan saja minuman keras, tapi termasuk pel-pel yang terlarang ya, ataupun bukan pel yang dihisap ke hidung ya. Nah itu seperti heroin ya, atau yang disuntikan ya supaya orang bisa fly the sky ya, menghayal ya. Di manusia minuman keras, minum pel-pel yang terlarang itu kan orangnya biasanya menghayal ya. Nempo dihareupeun manehna kertas diduet-duet di kantongan, kami teh boga ieu duit segepok gitu ya. Padahal kertas na ngaduet-duet manehna. Menghayal ya. Keluar ti ibahna aya mobil keureun. Ngahayal, "Ih mobil kami," kan ya. Diusap-usap, padahal mobil batu. Ngahayal ya. Aya rumah batu, gedong. Ieu istana nu kami ieu istana kami ya. Bari tekelan pagarna. Ngahayal. Ini lupa ngahayal, jelema nu sok menghisap ataupun menelan pel-pel yang terlarang. Ya. Nempo cai tidulian mungkin jika nempo laut mungkin ya. Nempo imah gedong ya eta kabeh imah manehna. Ya.
nempo mobil nanti eta mobil manehna segala nempo kertas tadi ya ngajuat duit eta manehna biar boga duit gepokan ya. Bahaya seserian kadang-kadangnya diganjil magelo ya. Sorangan di kamar seserian ya. Bari nempo istilahna duit nalin duit nanti kertas ngajuat duit nempo gambar sepak bola mungkin atau gambar naon ya. Tuh manehna hayang seperti Ronaldo mungkin ya. Mungkin hayal seperti Lionel Messi mungkin ya. Jadi ngahayal hidupnya. Gawe itu ya. Hari gawe itu itu akibat orang yang suka minum-minum pil yang terlarang. Apalagi lama-lama kalau terus mengisap yang demikian, urat sarafnya itu akan pupus yang ke otak. Kalau sudah putus urat saraf ke otak, orang itu akan menjadi GLO. Nah, menjadi edan. Kalau sudah menjadi edan, ya sudah dekat dibawa ke rumah sakit jiwa. Mau begitu? Mau? Naudzubillah min zalim. Itulah ya perangkap-perangkap setan. Dan ini dalam hadis kelompok ahli neraka yang pertama. Yang kedua, orang yang ahli neraka itu orang yang itu orang yang durhaka pada orang tua. Durhaka pada orang tua itu pertama, dia tidak nurut kepada perintahnya. Yang kedua, dia itu melawan. Ya, tidak nurut berarti melawan. Melawan dalam hal perintah yang positif dia tidak mau. Ya, nah, termasuk durhaka kepada orang tua itu durhaka kepada guru. Ya, ayah itu panu durhaka ke guru ayah. Ya, ayah. Lamun umpamana guru, bapak guru, ibu guru kenerangkeun manehna nampak ngobrol jeung pebaturanna di nanti di hadapan guru ya kudu nama nanti mendengarkan gitu kan. Seharusnya mendengarkan apa yang dikatakan guru, tapi dia ngobrol dengan temannya itu sama saja durhaka kepada orang tua. Ya. Ayat begitu, rubah. Nah, bahkan ada lagi yang durhaka kepada guru itu nilai rapotnya kecil, banyak merahnya di rapot. Orang guruna diancam, guruna diajakan gelut. Iya, itu sama ya. Durhaka kepada orang tua, termasuk orang tua di sini adalah guru. Tobat begitu ya. Terus budak kata sekolah ngedul. Hari nilai aya gede. Ya, begitu diterima raport, loba beureumna eta kaburuan raportna. Ya. Guruna balik ke waing guruna jam baraha keluar di kantor, ya. Dia kan gelut waing ya. Nah, itu sama dengan durhaka kepada orang tua. Kenapa? Dia melawan kepada yang memberi ilmu. Dan ingat, kalau siswa itu durhaka kepada orang tua termasuk guru, itu ilmu yang diberikannya itu tidak barokah. Apa itu barokah? Barokah itu manfaat. Jadi kajian teuing eta siswa teh sakola sampai kuliah, nah, sampai perguruan tinggi, eta moal bisa ngamalkeun ilmuna. Eta loba nu kitu ayeuna. Ya. Ai jelema mah sampai kuliah perguruan tinggi tapi teu bisa ngamalkeun ilmuna, naon sebabna? Eta murid teh loba ngalawan ka orang tua.
termasuk kepada guru. Nah, apakah ada zaman sekarang itu orang tua yang anak yang melawan pada orang tua? Banyak ya. Coba lihat kamu di TV, ya. Coba kamu lihat di TV. Ada anaknya misalnya minta duit, ya, minta duit hanya 10.000. Ma minta duit, benernya. Terbuka saya, mama dia kata bapak can nasihan kamu mah. Kan kudu bayar, enak main PS, ya. Jadi bere, kadang-kadang kemana di tokrok kitanya, di Baledo mana? Eta emak di istilahnya di Rogahala yang di Baledo sampai istilahnya sirana benjol umpamanya. Eta doraka ke orang tua. Rubah kan gitu. Aya mana atau bapak namanya bunuh ku anakna gara-gara anakna hayang motor dibelikeun, ya, bapak ditusuk sampai mati. Aya tanda tike ya, aya itu pertama karena tanda sudah dekatnya kiamat. Banyak anak yang durhaka kepada orang tua, ya. Dan yang keduanya karena dia itu melawan pada orang tuanya karena dia tidak dididik agama, tidak dididik budi pekerti oleh orang tuanya. Ya, loba enak dimanja eta anak nama. Dimanja hayang baik diturutkeun. Anak tunggal mah atau anak yang misalnya 3 umpamanya dimanja, tapi dimanja karena pendidikan agama dan budi pekerti. Akhirnya naon? Anu dipikahaya kebadelah terlaksana, orang tuana diarahan, ya. Orang tuana diarahan, bapana atau kemana. Aya deh karena kenakalan remaja atau kenakalan anak-anak itu terjadi menurut penelitian ya, karena orang tua tidak menyusui anaknya dengan ASI, ya, air susu ibu. Jadi anak-anaknya diberi susu sapi, ya. Ya mana orang karir, ya, jadi nanti sempat susuan anaknya, akhirnya disusuan pembantu, ya, pakai air susu sapi. Ada yang namanya Denko, mungkinnya laktogen atau misalnya apa itu ya, susu karitus. Nama sekolah Quran ya, Cina surat Al-Baqarah itu bayi 1 tahun sampai 2 tahun diberi ASI. Ya, kalau diberi ASI pertama badannya akan sehat selalu, sehat terus, ya, jarang penyakitan, jarang sakit, ya, jarang sakit. Yang kedua ada tekanan batin, ya, tekanan batin dengan orang tuanya terutama ibunya. Kenapa? Dia akan ingat selalu bahwa dulu saya itu diberi ASI oleh ibu. Jadi ada tekanan batin, ya. Jengkatingna akan beda cerdasnya, ya, beda cerdasnya antara bayi yang diberikan ASI dengan susu sapi. Jadi kalau ibu ya sudah dewasa, tahu lah kayak bayi ya. Nah itu, jadi ulah nanti ulah sampai istilah sayang. Air ASI dikeluarkan untuk bayi. Dari susu formula aja ada. Sekarang banyak di di Indomaret, di Alfamart atau di toko-toko yang lain. Ya, memang besarnya istilahnya sama, ya, besarnya sama. Istilahnya cepat sarwa gedena gitu ya. Tapi beda tadi.
antara anak anu dibere ASI jeung susu formula bakal nurut beda ke orang tuanya karena ada tekanan batin ya. Kalau kecerdasannya oke, beda cerdasnya ya, lebih pinter anu dibere ASI daripada susu formula ya. Yang ketiganya tadi ya, itu apa tadi yang ketiga ya. Jadi jangan sampai istilahnya bayi itu istilahnya dikasih terus-terusan air susu itu formula. Berilah ASI sesuai dengan Quran. Jadi Quran mah penyalahan ya, Quran mah penyalahan ya. Ternyata itu yang diberikan ASI itu ada otaknya lebih cerdas, tahan terhadap penyakit ya, berbagai macam karena tahan ya. Anu katiruna aya tekanan batin jeung orang tua. Nah, jadi tok aneh lamun ena loba anak anu ngalawan kakolot boh eta orang tua sendiri ataupun guru pada guru. Tok aneh. Nah, sebabna coba ingat-ingat bisi kita budak teh keur leutikna lain dibere susu ibu nya, tapi dibere susu sapi. Jadi pantes lamun main ngalawan kakolotna nyuruduk juga banteng. Ya kan susu sapi ya. Itu nyuruduk juga banteng ngalawan kakolotna. Ya, kolotna istilahna penyumponan ke anakna atau anakna minta anu teu disumponan teu dibere, disuruduk kakolotna, ditenggan. Ya. Dilawan mungkin itu karena keur waktu leutikna kurang susu ibu, jadi akhirnya tekanan batinnya sedikit gitu ya. Nah, itu yang kedua tadi, ahli neraka yang kedua, anak yang melawan kepada orang tua. Dan yang ketiga yaitu wadayus ya. Dayus itu suami yang tidak peduli kepada istrinya. Pedulinya apa sih di sini? Misalnya begini, kalau suami itu masih punya istri, misalnya istrinya keluar, ketika keluar apa itu mau ke apa itu orang yang mau jauh dari rumah ataupun misalnya hanya bertetangga atau ke pasar umpamanya untuk pakai kerudung, padahal dia itu orang Islam ya, itu istrinya diumbar baik aku suaminya ya. Kenapa kan lamun suami istilahnya sama-sama beriman ya, kan istrinya kekal pematahan neng atau ibu gitu ya, ndak gimana kan aurat hari kan rambut perempuan mah wayahna ya eta aurat teh kudu tutupan pakai jilbab ya atau pakai kerudung ya. Iman teh diantep baik ya, diantep baik aku salakina ya, sabodo aman ya, tidak peduli kepada istrinya, maka suami yang demikian itu dayus ya. Nah, tidak peduli kepada istrinya. Atau misalnya istrinya itu istilahnya cek urang mah dilagakeun ku lelaki lain. Jika terasa cemburu ya, teu boga rasa cemburu ya, diantep baik, asa bodo amat pokoknya, maka itu suami itu disebut dayus ya. Jadi itu peduli kepada istrinya. Nah, itu apa namanya bahaya ya. Jadi kalau dibiarkan begitu saja, istilahnya istilahnya termati kerudung keluar diantep bae teu di papatahan, teu dinaonkeun ya.
atau umpamana itu istilah gangguan laki lain untuk rasa cemburu, untuk rasa risih, maka eta disebut dayus, dan orang itu ketika mati dia itu masuk neraka. Kenapa? Dia tidak peduli kepada istrinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.